Anda sudah tahu belum bahwa 15 perusahaan pinjol itu ternyata dia bisa melakukan akses data Anda di dalam Dukcapil, Bro. Loh, kok mereka bisa sih ya bisa melakukan akses data Anda di dalam Dukcapil? Lalu nama perusahaannya apa saja tuh, Bang? Ya, pinjol-pinjol apa saja tuh, Bang, yang bisa melakukan akses data Anda di dalam Dukcapil? Nah, teman-teman harus tahu dan harus paham dan akan gue berikan mengapa dan kenapa dan perusahaannya apa saja. Ya, perusahaan pinjolnya apa saja yang bisa melakukan akses data Anda di dalam Dukcapil. Ini ada informasi terbaru lagi yang perlu Anda ketahui. Namun sebelum gua akan masuk ke dalam pembahasannya, ke topiknya, silakan teman-teman klik tombol subscribe dulu, like-nya. Dan apabila teman-teman di sini memiliki pertanyaan seputar Galabe Pinjol, silakan saja langsung diketikkan dalam komentar. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan menginformasikan ada 15 perusahaan pinjol bisa melakukan akses data Anda di dalam Dukcapil. Nah, teman-teman ini harus tahu ya perusahaannya apa saja. Ini gue dapat beritanya lagi yang teman-teman harus paham. Dan konten ini sebenarnya berhubungan dengan konten gue yang sebelumnya, yaitu di mana pihak dari desk collection dari pinjol itu membocorkan sistem penagihan. Nah, ini gue sambungkan lagi ya, bro. Nah, teman-teman, gue akan bacakan sedikit saja untuk informasinya, habis itu kita akan bahas. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menjalin kerjasama pemberian akses data eKTP dengan 13 perusahaan swasta. Yang 3 diantaranya bergerak di bidang penyedia jasa pinjaman atau pinjol atau fintech lending. Yaitu, nih teman-teman, nama perusahaannya gue sebutin. Yaitu PT Pendanaan Teknologi Nusa. Ya, yang kedua dari PT Digital Alpha Indonesia atau Uang Teman, dan PT Amanah Fintech Syariah atau Amanah. Kerjasama berupa pemberian akses pada data kependudukan itu menuai kekhawatiran dapat menyebabkan kebocoran data kependudukan dan mempertanyakan logika yang mendasari pemberian hak akses itu. Jadi ada usul yang memberikan perusahaan-perusahaan ini diberikan hak akses. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, bro. Hak akses verifikasi data yang diberikan kepada ketiga perusahaan tersebut tidak memungkinkan ketiganya untuk dapat melihat secara keseluruhan ataupun satu persatu data penduduk. Ini ada catatan pentingnya ya, bro, bahwa kepada ketiga perusahaan tersebut tidak memungkinkan ketiganya untuk dapat melihat secara keseluruhan. Ya, ini catatan penting juga ya, bro. Jadi teman-teman gak perlu takut lagi walaupun perusahaan-perusahaan pinjol ini bisa melakukan akses data Anda di dalam Dukcapil. Namun, hak akses ini hanya memungkinkan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara data-data yang diberikan seorang penduduk yang akan menjadi calon nasabah fintech dengan data yang ada pada database kependudukan. Oke, dari sini pun kesimpulannya sudah jelas sekali. Ya, dari sini akan gue jelaskan, nanti akan gue beberkan lagi informasi seperti apa. Jadi sebelumnya gue sudah publik tentang bahwa DC Pinjol bisa melakukan pengecekan data Anda ke dalam Dukcapil. Is okay, itu benar sekali ya, bro, dalam berita ini. Fungsinya untuk apa tuh, Bang? Kok pinjol-pinjol ini bisa melakukan akses data kita ke dalam Dukcapil? Sebenarnya data-data di dalam Dukcapil itu DC bisa melakukan pengecekan hanya untuk menyesuaikan, melihat validasi, melihat data-data itu asli atau tidak. Makanya teman-teman harus tahu dan harus paham, banyak sekali di luar sana orang katanya mau melakukan pinjaman online di pinjol legal atau ilegal menggunakan data fake. Katanya bisa cair. Tentu jawabannya adalah kalau Anda melakukan pinjaman online di pinjol legal atau ilegal menggunakan data fake pasti auto tolak. Kenapa? Karena pinjol-pinjol legal pun bisa melakukan validasi
di data-data kalian. Validasi kepada data-data kalian yang mungkin bisa dikatakan, oh ini asli, oh ini tidak asli. Karena apa? Data Anda dilakukan pengecekan di dalam Dukcapil. Makanya teman-teman, ketika Anda galbay pinjol atau melakukan pengajuan di pinjol, ya menggunakan data fake, udah pasti auto tolak banget bro. Itu poinnya juga teman-teman sudah paham sekali ya bro. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin berikutnya. Sebagai ilustrasi, seorang penduduk bernama Budi ingin melakukan pinjaman online di salah satu dari pihak ketiga perusahaan fintech tersebut. Maka Budi memberikan data dirinya berupa nik, nama, tempat lahir, tanggal, dan bulan tahun lahir dan sebagainya yang diisyaratkan oleh perusahaan tersebut melalui aplikasi pinjaman online. Data diri yang diberikan Budi tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh perusahaan dengan database kependudukan atau Kemendagri. Jadi data kalian itu hanya bermodal nik aja, pinjol itu bisa melakukan pengecekan, bisa melakukan validasi ini asli atau tidak. Ya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari informasi ini bahwa data kita itu sebenarnya tak aman sekali. Bahkan pihak pinjol pun bisa melakukan validasi di Dukcapil. Waduh, gaswat juga ya bro. Makanya teman-teman yang punya pinjol, legal atau ilegal, kalau teman-teman sudah tidak mampu bayar ya galbaikan saja. Dari sini pun sudah terlihat banget, pihak perusahaan pinjol swasta aja bisa melihat data kita bro. Kacau ya bro. Respon yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil pada saat pengguna mengirimkan data penduduk, nik, nama, dan tanggal lahir yang tidak sesuai, notifikasi dari Dukcapil adalah data tidak ditemukan. Jadi pihak pinjol itu mekanismenya untuk melakukan pengecekan data Anda di dalam aplikasi pinjol, KTP-nya yang akan dicek, yaitu seperti nik, nama, tanggal lahir. Ketika pinjol ini mau melakukan validasi nih niknya di dalam Dukcapil, kalau niknya itu tidak ditemukan, maka KTP tersebut KTP fake yang masuk ke dalam sistem pinjol. Nah, itu fungsinya seperti itu, bro. Nah, ternyata Dukcapil dengan perusahaan pinjol ini ternyata sudah menjalin kerjasama. Fungsinya untuk apa sih? Nah, ini teman-teman juga harus tahu fungsinya kenapa nih perusahaan pinjol dengan Dukcapil mereka bekerja sama untuk apa, ya. Dengan kerjasama ini akan dapat mencegah kejahatan, mencegah data masyarakat tidak digunakan orang lain, dan mencegah kerugian yang lebih besar dari lembaga fintech karena peminjam menggunakan data orang lain. Jadi fungsi pinjol ini bekerja sama dengan Dukcapil, ya ini alasannya dia mencegah agar data-data masyarakat luar sana tidak disalahgunakan bro, tidak diajukan lagi di pinjol. Yang kedua adalah karena di saat Anda melakukan pinjaman online tentu Anda menggunakan KYC, verifikasi permuk ya, verifikasi muka ya. Dan juga teman-teman, kenapa pinjol ini melakukan kerjasama atau menjalin kerjasama kepada Dukcapil itu? Ya, tidak ada ya mencegah adanya kerugian yang lebih besar dari lembaga fintech karena peminjam menggunakan data orang lain. Dari situ pun sudah jelas sekali. Nah, sebenarnya ini juga ada bagusnya juga, bro. Ada bagusnya juga. Ada bagusnya adalah ketika Anda punya KTP, itu tidak bisa diajukan dipinjol lagi oleh orang lain. Ini fungsinya sangat enak banget bro. Ya, tapi yang tidak enaknya itu adalah data kita. Ya, data kita itu si pihak pinjolnya bisa mengetahui keaslian KTP kita. Jadi orang-orang yang saat ini mau bobol pinjol menggunakan data fake tentu tidak akan bisa bro. Itu yang gak enaknya bro ya. Nah, dari kesimpulan ini tadi teman-teman juga sudah mengetahui bahwa ada 15 perusahaan pinjol yang bekerja sama dengan Dukcapil ya. Nah, dari kesempatan ini teman-teman yang sudah menonton ini ya, jangan coba-coba melakukan pinjaman online di pinjol legal atau ilegal menggunakan data fake. Karena kalau teman-teman menggunakan data fake ya, mengedit KTP lalu Anda ajukan KTP itu di dalam pinjol legal, hati-hati teman-teman bisa dihukum tindak pidana pemalsuan identitas. Tapi kalau di pinjol ilegal gimana? Balik lagi, pinjol ilegal dia tidak memiliki badan hukum, tidak memiliki legalitas. Kalau dia melaporkan Anda menggunakan data fake, tentu pinjolnya akan dipertanyakan. Dia legalitasnya mana? Badan hukumnya mana?
justru dialah yang akan kena, bukan Anda. Kalau Anda menggunakan data fake di pinjol ilegal. Tapi kalau teman-teman menggunakan data fake-nya dari pinjol legal, ini justru yang sangat bahaya sekali. Bisa-bisa Anda dituntut ya, bro. Nah, dari sini teman-teman, sekali lagi kalau Anda melakukan pinjaman online di pinjol, jangan menggunakan data fake. Apalagi di luar sana ada yang mengatasnamakan jasa joki pinjol, ya paket pengajuan pinjol 500.000, 300.000 Anda bisa cair. Itu bohongan, itu penipuan ya. Dan teman-teman di sini sekali lagi gue bacakan untuk nama perusahaannya yang harus teman-teman harus bisa ketahui adalah 1. PT Pendanaan Teknologi Nusa atau pendanaan.com. Yang kedua adalah dari PT Digital Alpha Indonesia atau Uang Teman, dan PT Amanah Fintech Syariah atau Amanah. Nah, perlu Anda ketahui bahwa informasi yang gue bagikan ini ternyata ini informasinya sudah dirilis di tahun 2020, tepatnya 14 Juni dengan judulnya penjelasan Dukcapil soal beri akses untuk verifikasi data EKTP ke pinjol. Itu ada di dalam berita Kumparan News. Jadi bagi teman-teman mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan dan gue bagikan. Dan sekali lagi teman-teman di sini yang mungkin yang saat ini mengalami gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, jangan takut untuk melaksanakan GLB-nya. Secara data ya, secara perangkat Anda sudah dirugikan. Apa salahnya Anda GLB mau dimulai dari sekarang? Apalagi kalau teman-teman saat ini memang nggak punya duit, nggak butuh duit, nggak punya duit sama sekali, lalu sedangkan Anda punya tunggakan pinjol, ya disegerakan GLB. Karena untuk mengatasi masalah pinjol itu cukup gampang dan cukup simpel sekali, yaitu cuman gagal bayar. Hukum gagal bayar pinjol hanyalah hukumnya berdata ya, atau teman-teman selika OJK-nya bermasalah, atau teman-teman tidak bisa pinjam lagi. Tapi kalau hukum pidana, teman-teman tidak ada hukumnya pidana di dalam utang piutang ya, terkecuali Anda melakukan pengeditan manipulasi di dalam identitas kalian. Mungkin segitu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GLB.